engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Di situ nggak ada ditambahin sembahlah aku gitu ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah itu. Ini yang tambahin ini Roh Kudusnya ini Roh Kudus dari mana ini? Ada Roh Kudusnya nggak ini yang tambahin ini? Itu terjemahan dari mana itu? Terjemahan dari mana itu? Ini terjemahan dari TSI ini. TSI itu siapa? La ilaha illallah. Tahu tidak di kitab Alkitab Sabda itu paralelnya nih karena paralelnya dibuka nih kan. Enggak ada paralel yang saya tunjukkan langsung ke bahasa asli tadi di Ibrani ya, di sini ya. Udah berarti ini ini berarti leha Elohim ahirim alpanaya ya. Udah. Oke, berarti ini yang tambah ini Roh Kudusnya ini Roh Kudus Sawawi ini ya. Roh Kudus. Iya, makanya terjemahan itu nggak sesuai dengan bahasa aslinya. Udah itu aja, kok repot aja sih. Oh, gitu. Berarti ini pembohong ini Roh Kudusnya. Oke. Iya, makanya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Satu lagi lah kalau gitu ini. Nih. Yang mana? Di dalam Lukas 48. Ini Yesus Lukas bilang, 4. Engkau harus menyembah Tuhan Theosmu, kata Yesus. Siapa yang harus disembah ini, kata Yesus? Oke, bentar. Tutup dulu kameramu, dengarkan sini, pandang sini, biar kamu biar ini. Ya. Biar kamu fokus. Ya udah. Oke. Kan di sini Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Makanya Tuhan Yesus berfirman kepada iblis ya. Lukas 4 ayat ini ya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Kemudian iblis minta supaya Tuhan Yesus menyembah iblis. Makanya Tuhan Yesus menjawab ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya hanya Tuhan Yesuslah yang harus disembah dan hanya kepada Dia kita berbakti. Karena di sini kan ada tanya jawab sama ada Tuhan Yesus berinteraksi sama iblis. Ya. Itu konteksnya. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan Yesus bilang gini sama umatnya, akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak akan ada. Tetapi ketika di sini, ya, ketika di sini teman-teman, iblis ini mencobai Tuhan Yesus. Karena apa? Iblis ini sifatnya pemberontak, pembangkang, penipu, penyesat, bahkan ingin menyamai yang maha tinggi ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Ketika Tuhan itu pun datang ke dunia, dia berusaha lagi tuh untuk memberontak melawan Tuhan Yesus. Dia cobai Tuhan Yesus ya di Matius 4. Makanya Tuhan Yesus menjawab apa di Matius 4 ketika iblis mencobai dia? Ya, Matius 4 ayat 7. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kan yang dicobaikan di situ Tuhan Yesus. Berarti yang Tuhan Allah di situ siapa teman-teman? Ya Tuhan Yesus dong. Nah sekarang iblis berusaha lagi mau membangkang ya, mau mengalahkan Tuhan Yesus. Dia pikir bisa mengalahkan Tuhan Yesus padahal nggak bisa ya. Dia bilang gini, sujudlah menyembah aku. Makanya Tuhan menjawab, engkau yang harus sujud menyembah Tuhan Allahmu. Artinya kita harus sujud menyembah Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Gitu maksudnya, Fandi. Oke, saya rasa itu sudah cukup jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah? Boleh kutanggapi, boleh? Boleh kutanggapi satu? Apa yang mau kamu tanggapi? Di sini kan udah jelas penjelasan. Enggak, ini kan tadi statement Mikana mengatakan bahwa bukan statement saya di situ. Itu iblis. Loh kalau yang iya betul. Disembah itu. Nah, iya, di dalam Lukas 48 Yesus bilang sembahlah Bapa. Loh karena di sini iblis langsung minta. Di sini konteksnya tiba-tiba iblis minta disembah. Makanya jawab Tuhan Yesus, engkau yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Terus ketika Yesus mengatakan Lukas 48 sembahlah Bapa, apakah Bapa itu iblis atau bukan? Enggak ada Tuhan Yesus bilang sembahlah Bapa. Yang harus disembah itu hanya Tuhan Yesus. Lukas 4:8 dibaca. Konteksnya di sini kan iblis berusaha mencobai Tuhan Yesus. Iblis berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus. Iblis berusaha ya menghasut Tuhan Yesus agar menyembah Dia. Makanya terus mengatakan, engkau
yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Artinya Tuhan Allah yang harus disembah itu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan menyatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lukas 48. Ini Yesus ada bilang pikiran apa? nggak sih? Coba baca Lukas 48. Yang mau disembah itu siapa di Lukas 48? Biar kutunjukkan dalilnya. Kamu ngerti nggak sih di sini ketika ada interaksi Tuhan Yesus sama iblis, kamu ngerti nggak sih? Contohnya gini, saya kasih analogi supaya kamu pintar. Ahmad, sini dulu, dengar dulu. Ahmad, perhatikan saya, Ahmad. Aduh, Mikana. gimana sih? Ahmad, kan di situ Tuhan Yesus berinteraksi, ya, antara iblis dengan dia, ya. Iblis ini kan berusaha mencobai Tuhan Yesus. Makanya terus jawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian juga iblis minta, ya kan, iblis menghasut ini, mau menyesatkan, ya. Sembahlah aku. Makanya jawab Tuhan Yesus, engkau yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, artinya yang harus disembah itu adalah Tuhan Yesus, bukan iblis. Karena ada interaksi di situ. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan itu datang kepada umatnya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena gila yang disembah itu adalah hanya iblis. Karena apa? Dia bukan Tuhan yang sejati. Ya, sudah paham? Nah, ini maksudnya Mikana. Ini kan yang berkata. Sudah saya jelasin. Nggak mau saya muter-muter di situ aja lagi. Nggak mau muter-muter di situ. Saya tidak lari. Ini iblis atau Tuhan ini? Ini iblis atau Mana? Tuhan? Aku mau tanya. Yesus Yang berkata, bilang kan Yesus. Yesus berkata. Di ayat sebelumnya kan, di ayat sebelumnya apa yang diminta sama iblis? Enggak, di ayat sebelumnya apa yang diminta? Tanya, baca dulu di ayat sebelumnya supaya kamu tahu kenapa Tuhan berkata seperti itu. Oke, Yesus bilang engkau harus menyembah Tuhan. Enggak, di ayat sebelumnya baca dulu di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya baca dulu. Di ayat sebelumnya baca dulu. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Ini Lukas. Bukan wajah. Kamu mau buka open cam atau enggak? Bukan wajah yang mau ditampili. Ya udah.